Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Besar Kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur di pekan terakhir di bulan Oktober ini, InsyaAllah Kamis depan kita sudah berada di bulan November. InsyaAllah ini hari yang ke-26 ya di bulan Oktober ini. Pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan beberapa poin yang bahasan kita tempoh hari tentang petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam mencari, menemukan atau solusi bagi kesulitan dalam perjalanan hidup kita. Jadi petunjuk dan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menemukan jalan keluar. Yang pertama adalah taubat. Di Quran surah Al-Furqan ayat 70. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua adalah takwa di Quran surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar di Quran surah Nuh surah ke-7 surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Yang keempat, banyak bersedekah di Quran surah At-Tolak ayat 8. Bahkan bisa dibaca dari ayat 6, 7, 8. Yang kelima, menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Itu pertolongan Allah itu akan lebih cepat kita dapatkan. Menolong saudara dalam kesulitan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Quran surah Muhammad dan Sahih Bukhari Muslim. Yang keenam, selalu berdoa di Al-A'raf 180. Yang ketujuh, jangan tinggalkan sholat tahajud. Ini Bani Israel ayat 79. Yang ke-8, senantiasa menjaga dzikir
di Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Yang terakhir adalah tawakal di Quran surah At-Tolak ayat 4. Baik, ada 9 kita mencatatkan petunjuk Al-Quran agar kita diberikan jalan keluar dalam kesulitan yang boleh jadi itu dirancang, didesain sedemikian rupa oleh Allah, sebagaimana petunjuknya di Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang sudah kita bahas kemarin. Sederhana jawabannya, supaya kita naik kelas gitu. Jadi ujian, cobaan itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa supaya kita naik kelas. Yang kedua, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak cara atau ada beberapa cara yang Allah berikan kepada kita supaya kita ini dekat kepada Allah. Apa cirinya? Kalau dengan dikasih ujian, cobaan, kita bertakarub, kita mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah. Tapi kalau kita dikasih kenikmatan, dikasih keleluasaan, diberikan kemudahan, kemudian kita lalai ibadah, itu musibah sebetulnya. Itu musibah sebenarnya itu. Ketika kita, jadi musibah itu sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Itu musibah. Ya. Jadi musibah dalam terminologi kita, kemudian kita membuat dekat kepada Allah, itu adalah saja rumus sederhana. Karena ada juga ibadah-ibadah yang dilakukan bukannya mendekatkan diri kepada Allah, illa bu'dan, kecuali dia semakin jauh, sehingga ibadah yang dilakukannya tidak berbanding lurus dengan akhlaknya. Nah, itu namanya ibadah yang menjauhkan dirinya kepada Allah. Itu yang menjadi musibah besar. Itu musibah besar. Nah, yang pertama, ayo kita buka satu persatu petunjuknya. Nah, yang pertama adalah taubat. Di Quran surah Al-Furqan, surah Furqan itu surah ke-25 kalau tidak salah. Kalau tidak salah, tolong dibuka. Ya, Quran surah Al-Furqan, surah nomor surahnya ke-25 ayat 70. Kita lihat kalau jangan nanti salah saya menulisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pemerintah bahari sudah disampaikan, dibacanya sejak ayat 65 ya. Dibacanya sejak ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adabaha gharama. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang akan senantiasa terus mengatakan, terus berkata dari sekarang sampai hari kiamat, dari dulu sampai hari kiamat, itu pakai ilmu doa. Apa doanya? Rabbana wahai Tuhan. Rabbana wahai Tuhan kami, asrif anna, jauhkanlah dari kami adab jahannam, siksa jahannam, azab jahannam. Inna adabaha, sesungguhnya adab jahannam itu karena bahwa adalah kebinasaan yang kekal. Innaha saat mustaqarra wa muqama. Innaha, sesungguhnya
Jahanam itu adalah saat mustaqor wa muqam, seburuk-buruknya tempat dan tempat kembali. Makom itu tempat makom muda, tempat yang mulia. Ulah pasti itu makom, lain makam. Antara makom sama makam beda seringkali sulit beda. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Walladzina dan orang-orang idza anfaqu apabila berinfak lam yusrifu tidak berlebihan. Walam yakturu juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawam. Jadi wajar-wajar saja, ya. Tidak pelit juga tidak boros, meskipun agak sulit merumuskannya karena boros dan pelit bergantung standar. Ya. Bagi konglomerat pengusaha ngasih uang 100 juta itu kecil saja. Bagi kita tentu tidak mudah. Ini salah standarnya, Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsa allati harama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Walladzina dan orang-orang yang la yad'una ma'allah, tidak menyekutukan Allah dengan ibadah kepada yang lain, ilahan akhar, Tuhan yang lain, wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, illa biharamillah illa bil haqq, kecuali dengan cara yang hak, wala yaznun, juga tidak berzina. Jana satu kata dengan zin begitu. Maka nanti ada janin, itu artinya tersebut. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan begitu, saya mendapat hukuman yang berat. Yudha'af lahu adaba, yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yahlul fihi muhana. Wa yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan, yudha'af dilipat gandakan adabnya pada hari kiamat, dan dia kekal dengan adab itu muhana, dalam kehinaan. Nah, daftar dosa itu begitu. Dari daftar dosa itu yang membuat dia, setiap kita itu terhalang mendapatkan cahaya Allah. Itu yang membuat setiap dengan daftar dosa itu, yang disebutkan dari ayat 65 gitu ya, ada yang musyrik, ada yang membunuh, ada yang berzina, ayat pelit, ayat bohong, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu membuat penghalang antara kita dengan Tuhan. Illa, nah, yang kita garis bawahi, illa mantaba, kecuali orang yang tobat, orang yang mau datang menemui Tuhan minta maaf. Gitu. Nah, kecuali dengan dosa-dosa itu datang menemui Tuhan, mau minta maaf. Maka tempoh hari sudah disampaikan dalam kitab An-Nawadir, Al-Misri itu orang Mesir ya,
Syihabuddin Al-Qayyubi Al-Misri. Ya, kita masih ingat. Ketika iblis datang menemui Fir'aun. Nah, ini yang kita temukan dalam kitab An-Nabatir. Banyak sekali tuh kitab-kitab An-Nabatir itu kisah-kisah yang dramatis lah, ya, tentang orang yang rajin, tentang kisah orang yang bertawasul. Bahkan di An-Nawawi juga menulis kitab ini, riwayat ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bagaimana amal soleh ini menjadi wasilah atau amal soleh ini ditransaksikan kepada Allah agar dia mendapatkan jalan keluar dalam hidup ini, dengan kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua itu. Ya, ini kisah-kisah dramatis itu termasuk salah satu kitab ini. Yang ingin saya garis bawahi, ilah mentanda orang yang datang kepada Allah minta maaf. Allah yang Maha Ghafur memaafkan. Nah, dalam kisah Fir'aun dengan iblis, ketika Fir'aun ini ketika iblis menemui Fir'aun dan berkomunikasi tentang kisah romantismenya begitu, ternyata Fir'aun masih mengenal tentang iblis ini. Bahkan Fir'aun sekaligus mengakui bahwa iblis adalah seniornya dalam ketidakberesan itu seniornya, kata Fir'aun. Kemudian iblis bertanya, terima kasih ya, kalau ternyata aku masih mengenal. Tapi ada yang sangat penting ingin saya sampaikan. Apa kata Fir'aun? Iblis menyampaikan, tahukah engkau apa alasanku menemuimu? Nah, kalau yang itu saya tidak tahu. Kalau yang itu saya tidak tahu. Gini katanya, saya sengaja menemuimu karena aku merasa bangga, aku merasa kagum, aku merasa terpesona dengan kehebatanmu, keluar biasaanmu, kedahsyatanmu dan kenekananmu. Aku bangga. Masyarakat Fir'aun pun kaget, apa yang bisa dibanggakan oleh iblis, oleh Nabi Fir'aun. Gini kata Allah, kamu kan tahu anaknya saya ini adalah anak akbar sinan minka. Pertama itu, anak akbar sinan minka. Aku ini lebih senior daripada kamu. Aku lebih alim, aku lebih pintar, aku lebih lama hidup ketimbang kamu. Tapi meskipun demikian, kata iblis, aku ini belum berani menyatakan diri sebagai Tuhan. Sedangkan engkau baru anak kemarin sore dengan lantangnya mengatakan bahwa dirimu sebagai Tuhan. Nah, dari situ Fir'aun kaget juga, oh nyebut benar, oh gitu Fir'aun ya. Ya kalau begitu, iblis katanya, saya besok akan mengundurkan diri menjadi Tuhan. Tentu saja iblis menolak, ya jangan begitu, jangan nanti bagaimana pendukung setiamu ini yang sudah mati-matian membelamu sebagai Tuhan, kemudian kamu mengundurkan diri, ini bisa kecewa mereka. Teruskan perjuanganmu dan aku bangga kalau engkau tetap menjadi Tuhan. Lama-lama kemudian itu setelah ngobrol kalian tidur, yang diberi kopi itu si iblis itu apa? Setelah ngobrol lama, kemudian iblis pamitan. Karena ini sudah cukup, kata iblis, saya pamit mau meneruskan perjalanan. Sebentar, kata Fir'aun ini, jangan buru-buru. Izinkan saya mau nanya sama kau, wahai iblis, apa?
Kira-kira ada nggak makhluk yang lebih hina daripada kita berdua? Saya ada orang yang lebih makhluk yang lebih hina daripada kita. Ini soal apa ini? Soal datang menemui Tuhan. Kata iblis, ada. Siapa? Orang yang lebih hina daripada iblis, daripada kita berdua, kata iblis, adalah orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Itu lebih hina daripada iblis dan Fir'aun. Kenapa? Allah saja yang maha hebat. Dosa apapun yang dilakukannya, datangnya tadi ila mantaba, kecuali orang yang datang tobat kepadanya, bertobat kepada Allah. Illa mantaba, mana ya ayatnya? Illa mantaba, kecuali orang-orang yang bertobat. Taba ya tunggu taubat. Artinya dia datang. Dalam bahasa Arab memang dikenal dua istilah. Ada tawabin, ada taibin yang sering kita sampaikan. Itu dua makna dasarnya sama, datang menemui Tuhan. Hanya yang membedakannya setting latarnya, latarnya yang berbeda. Kalau tawabin dia sering datang, nyen dosa datang deui, nyen dosa datang deui, ngaco datang deui, sengklek datang deui, kocelak datang deui. Allah sering. Itulah yang diabadikan dalam doa wudhu kita. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatawwibin. Dia terus datang aja. Jangan sungkan-sungkan. Asal maksiat dan dosanya tidak diprogram. Ya. Terpeleset lagi dosa datang ya Allah. Astagfirullah. Allah senang dia sering datang. Yang kedua taibin, dia juga datang, tapi dia menumpuk dulu. Dosanya ditanggung pula. Tobat, artinya lah kalau udah pensiunan. Sekarang ini masih banyak proyek. Lalu namun PK kolot namun itu. Jadi apapun alasannya, selama dia mau datang menemui Allah, Allah cinta. Allah senang, gitu, ya. Nah, tapi jangan dijadikan mainan, yang tidak boleh itu mau permainan. Tobat, tenang itu Allah Maha Pengampun, keren. Dan yang tidak boleh, justru diperintah oleh Al-Quran di surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi justru diperintah oleh Al-Quran, masyarakat kemau segera sebut nama Allah. Jangan tunggu, ayo sekarang mau kemau. Jadi kapan tobatnya? Secepatnya. Itu yang ditegaskan oleh Al-Quran. Surah Al-Imran. Nah, ayat berapa itu? Kemarin saya 109 ayat berapa? Al-Imran. Ya, di Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dari 90 sampai 100 ada dilihat. 90. Itu kaitan ada sudah ketemu. Oke, 90 kan?
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Pak. Ayat 100, Pak. Ayat 100. Oh, nah. Ya ayyuhalladzina Salah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Awalnya di situ. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Lupa lagi nih ayatnya. Nggak ada di sini, Pak. Ali Imran. Iya, nggak ada di 90 sampai 100. Wasami. Coba yang lain. Di ayat 133. Ya betul, Pak. 130. Kan awalnya gini, di ayat 130 ini nih sharingnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Adha'afan mudha'afa, berlipat ganda. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia, sukses. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan takutlah kamu akan neraka yang neraka itu disediakan khusus orang-orang yang kafir. Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Oleh karena itu, taatilah Allah dan Rasul supaya kalian mendapat cinta kasih Allah. Turhamun. Bagaimana caranya? Wasabiqun, maka segeralah ulah engke ya, secepatnya, come on, begitu. Wasabiqun ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kalau kita melakukan berbagai dosa, apapun dosa itu, ya, termasuk doa memakan harta riba. Di dalamnya mungkin nipu, bohong, rekening, dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan riba ini adalah perbuatan dosa. Bagaimana solusinya? Segera minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segera minta ampun kepada Allah. Nah, meminta ampun kepada Allah itu salah satu maknanya adalah bertaubat. Dosa apapun illa man taba. Kalau di Al-Furqan ya, kalau di Al-Furqan illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Ya, kecuali orang yang bertobat. Datang lagi kepada Allah. Bentuk tobatnya datang kepada Allah direalisasikan dengan kalimat berikutnya di ayat itu,
wa amilu wa amana wa amilat amalam sholihan, disertai dengan penuh keimanan. Tobatnya bukan rekayasa, bukan pencitraan, tapi atas dasar iman. Kemudian melakukan amal soleh, amal yang mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka dosa-dosa yang telah kita lakukan Allah akan tutupi, Allah akan ganti dengan kebaikan. Jadi tempoh disampaikan, seseorang itu belum dikatakan baik atau buruk kalau belum bertemu dengan pintu kematian. Karena finishnya di situ. Ada yang baik di kosewan, ada yang di kasbelen, tobat. Maka nanti ada istilah lebih baik mantan preman ketimbang mantan ustaz. Jadi seseorang belum bisa dikatakan baik dalam buruk dalam hidup ini kalau belum bertemu dengan pintu kematian. Sengatannya, makanya itu seseorang tidak boleh diabadikan namanya, nama jalan, nama gedung, lamun hirup kan. Takut-takut dia suul khotimah. Jadi jelek nanti. Ya. Jadi ini sebatas pemahaman kita bahwa agar kita mendapatkan jalan keluar dalam ini ketika dihadapkan dengan kesulitan, bertobat, mintalah ampun kepada Allah. Supaya apa? Nah, jawabannya yang kita ketahui itu di Quran surah Al-Fajr, ya, surah Al-Fajr, surah ke-89, ya, 89. Ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau kita sudah tobat, maka diharapkan hati dan jiwa kita ini radiyatan mardiyah, diridhoi oleh Allah. Hati jiwa kita ini tidak punya masalah dengan Allah. Itu saja. Kalau kita sudah tobat, minta ampun kepada Allah. Untuk apa? Supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Nah, kalau sudah tidak punya masalah, pada khuli fi ibadi, maka bergabunglah dengan hamba-hamba. Hamba-hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba setan, bukan hamba dunia, bukan. Tapi hamba Allah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, wadkhuli jannati, masuk surga. Surga itu sebatas pengetahuan kita. Al-Ghazali menyebut tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dicipta-cipta. Tapi dalam terminologi dunia adalah ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Itu saja. Kan kita cari kebahagiaan. Jadi maka kita sering menyebut surga dunia. Itu ukuran perasaan kita, ya, apa namanya, mengkonversikan kenikmatan itu adalah surga. Jadi kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dalam hidup ini. Sederhana jawabannya, taubat. Untuk apa? Supaya tidak punya masalah dengan Allah. Jadi
jangankan kita masalah dengan Allah, dengan keluarga di rumah saja jadi terbetah. Kan di imam, ngomongnya mesti apa? Ini poin pertama kaitan dengan solusi. Jadi sekali lagi Al-Quran memberikan petunjuk. Kan kemarin sharingnya ini. Quran itu pertama mengklaim atau menyebut dirinya, menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah huda, petunjuk. Setelah petunjuk maka menjadi furqan. Kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang benar. Jadi untuk mengetahui baik dan benar, maka standarnya harus merujuk Al-Quran. Ya, merujuk Al-Quran. Seperti ini, karena ini kan ada kesalahan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengasih tahu kepada kita, ketika kita memilih pasangan hidup kita, memilih jodoh buat kita, buat anak kita, maka Rasul kasih tahu. Pertama, lijamaliha, kecantikan, boleh. Yang kedua, wali nasabiha, dari keturunan yang baik-baik. Ini sebelum memberikan pesan bahwa setiap kita harus menjaga keturunan, menjaga diri, menjaga nasab. Sehingga bahwa orang tua kita dulu mengatakan kalau kita berbuat yang tidak baik, apa bahasanya? Sinya keturunan itu akan dicatat. Ya. Yang ketiga, wali maliha, karena materi, karena kemampuan memilih harta. Begitu sekarang mana sebagian para. Tapi semua itu menjadi tidak bermakna kalau tidak beragama. Maka libiniha fatkar fitar bidin fatribatiya. Begitulah Nabi kasih tahu. Agama ayo. Ini kekeliruan kita. Maka Al-Quran menyebut, kita baru paham, udkhulu bisilmika. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jodoh, memilih pendidikan, memilih lingkungan, pertemanan, persaudaraan, hubungan sosial, itu harus terintegrasi semuanya yang mengutamakan nilai-nilai agama. Nah, kenapa kita menjadi tidak nyaman, menjadi tidak linear hidup ini? Karena memang tidak linear. Membuat kita menjadi linear. Ya. Ini yang seringkali kita kurang pas memberikan pemahaman terhadap kehidupan kita ini. Karena memang kesalahan kita semua, kesalahan cara kita mempersepsi, cara kita memahami petunjuk Al-Quran. Padahal Al-Quran kasih tahu bahwa dirinya adalah hudan, petunjuk. Setelah kita sampai ke paham Quran sebagai hudan, maka akan sampai kepada tahap berikutnya adalah sebagai furqan. Sehingga kita bisa memilah dan memilih mana standar yang benar menurut Allah. Al-Quran sebagai parameternya. Maka untuk bisa mengetahui itu, Quran harus dipahami dengan benar. Begitu. Ya. Kesananya boleh jadi, dan memang akan menyebut dirinya sampailah kita pada tahap berikutnya ketika kita bisa memilah, memilih dengan pemahaman yang benar, bukan memperkosa Al-Quran. Quran menjadi syifa bagi setiap kita. Nah, jadi buat apa kita taubat? Supaya tidak punya masalah dengan Allah. Supaya tidak punya masalah. Ini poin yang pertama, bahwasanya agar kita mendapatkan jalan keluar dalam hidup ini, maka yang pertama adalah taubat. Karena problem-problem itu terjadi karena dosa-dosa kita. Khalifah Ali memberikan penegasan kepada kita
najala balakun illa bidanbin wala rafa'an illa bitawbati. Allah tidak akan pernah menurunkan Adam siksa bencana apapun namanya illa bidanbin, kecuali semua itu diundang oleh dosa-dosa kita. Wala rafa'an, dan Allah tidak akan mencabut, menghilangkan bencana musibah itu illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Itulah yang saya sebut dengan istilah kita taubat itu agar kita tidak punya masalah dengan Allah. Bahasa Al-Qur'annya radiyat amardiyah, hati jiwa yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan penyederhanaan ini tidak berlebihan. Kita menyebutnya hati jiwa pribadi kita ini tidak punya masalah. Itulah illa mahtaba, kecuali mereka orang-orang yang bertaubat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah takwa. Quran surah At-Tolak. At-Tolak itu surah keberapa ya? Tolak. At-Tolak itu 66 gitu? 65 surah ke-65 coba. Kalau nggak salah surah ke-65. Ya, 65. Nah, ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita mendapatkan jalan keluar dari problem hidup dalam perjalanan ini, perjalanan hidup kita, tobat dulu. Yang kedua, takwa. Apa kata Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada di akhir ayat. Wa may yattaqillaha, ayat 2 akhir ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Ini janji Allah, dan janji Allah pasti benar, mustahil salah. Di ayat 3-nya dilanjutkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan terus-menerus memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa saya terus? Karena itu pakai fi'il mudhari. Hawa istiqbal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Qad ja'alallahu, nyata Allah. Qad ketemu dengan fi'il madhi, ja'ala, itu artinya sangat dekat. Seperti kita mau sholat, maka ada iqamah, qad qamatis sholat. Jadi pelaksanaan sholat sudah tidak ada lagi peluang untuk main-main. Udah qad qamatis sholat, udah sangat dekat. Jadi kalau di ayat lain qad aflahal mu'minun, nyata bahagia, nyata sudah jelas pasti tak tidak diragukan lagi. Orang mukmin profesional itu akan bahagia. Cirinya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Indikatornya sholatnya khusyuk. Nah, kalau kita kan belum khusyuk, bahagianya ya. Quran itu mutlak benar, mustahil salah. Khusyuk itu awal waktu. Apa? Khusyuk itu awal waktu. Ikhtiarnya banyak, Pak. Jadi pertama, amalan utama itu adalah as-sholatu ala waqti, fi awalil waqti. Maknanya fi awalil waqti, awal waktu.
Ini sebagaimana tadi di Ali Imran ayat 130 ya. Jadi wasari'u ila maghfirati, segera. Apa buktinya? Begitu panggilan adat datang dipenuhi. Seperti kita mengatakan labbaik Allahumma hajat, penuhi penduduk hati Allah, segera. Begitu mendengar adan, segera. Ini panggilan Allah, ini seruan Allah agar kita memenuhinya. Datang panggilan. Itu yang pertama, dari mendapat keutamaan dari sisi waktu. Yang kedua, keutamaan dari sisi tempat. Di mana sholatnya? Di masjid, di rumah Allah. Ini keutamaan tempat. Ketiga, pelaksanaannya berjamaah. Dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Berjamaah dimanapun nilainya sama. Tapi kalau di masjid berbeda karena keutamaan tempat. Begitu. Seperti kita sholat di mana? Masjidil Haram. Oh, tahu di mana? Di Cipaganti. Sama berjamaah sama, tapi nilainya beda. Berjamaah di mana? Di rumah. Berjamaahnya sama, hanya keutamaannya kalah dengan Nilainya kalah. Ustaz, kan Al-Quran itu dan fungsinya adalah sebagai hidayah, peringatan, syifa dan manfaat itu kan. Nah, rahmat. Nah, yang terjadi untuk sebagai hidayah itu di mana posisinya itu, Ustaz? Al-Quran. Tempo hari disampaikan paling tidak supaya Quran jadi hidayah tahapannya, karena pertama Quran menyebut hudal lil muttaqin di awal Al-Baqarah. Di Al-Baqarah 185 Quran menegaskan bahwa Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia apapun agamanya, tapi akan mendapatkan petunjuk sebagai panduan petunjuk. Nah, bagaimana supaya jadi hidayah? Kita seperti sampaikan, sedikitnya ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus bisa membacanya, harus bisa membaca. Maka dibuatlah berbagai metode. Dulu namanya metode Baghdadiyah, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, AI. Terus sekarang muncul tahun 90-an metode Iqra. Kemudian muncul metode Al-Jabari. Muncul lagi metode Liban. Macam-macam itu metode supaya kita bisa baca Quran. Ya. Nah, di wilayah ini memang belum kelihatan hidayah. Ada kisah yang sangat bagus tentang seorang kakek yang diilustrasikan memanggil cucunya. Panggil, sini. Ya apa? Apa yang kau pahami tentang Al-Quran? Aku sudah membacanya, tapi aku nggak ngerti. Nggak ada artinya kalau kita baca Quran tapi tidak ngerti. Kata siapa? Ya saya pahami. Ketika orang hanya bisa membaca, tidak ada artinya kalau tidak paham betul. Kata kakeknya, ambil keranjang itu, keranjang sampai ke akhir. Buat apa? Ambil saja katanya. Kau ambil air di depan, di belakang rumah. Air di belakang rumah pakai keranjang sampah itu. Berapa banyak yang akan kau dapat? Tak ulang kan? Itu masuk akal. Karena sekolah beratnya yang cerdas, nggak bakalan dapat air. Pokoknya kerjakan. Lupa, tinggal tek terjalan sak ya apa? Sampai kelelahan. Akhirnya dia protes lagi. Sia-sia perbuatan itu. Sia-sia perbuatan itu. Karena apa yang diharapkan mengambil air dengan keranjang sampah itu tidak ada hasilnya. Kayaknya tetap tersenyum, kata siapa.
Coba kau lihat keranjang sampah itu. Ketika kau ambil pertama kali, bagaimana kondisinya? Kotor katanya. Sekarang bersih. Itulah kalau kau membaca Quran, meskipun tidak paham, lama-lama jiwamu bersih. Asal penting. Itulah yang dijelaskan di Quran surah Fatir ayat 29 30. Surah ke-35. Ya, surah Fatir. Nah, itu baru membaca. Jadi yang pertama supaya Quran jadi hidayah, setiap muslim wajib bisa baca Quran. Ya, setiap muslim wajib bisa baca Quran. Tidak ada alasan. Nah, maka tugas kita ini adalah ikut memberantas buta huruf Al-Quran. Karena sekarang ini sudah lamun namanya ada buku hese. Jadi belajar ngaji teh benar-benar menyimak dengan mengandalkan pendengaran. Buku canaya, alat tulis kata, betul-betul mengandalkan. Masa mereka menulis di dalam berbagai media. Dulu menyebut daun lontar, kelapa kurma, guna batu, guna tulang unta, dan sedemikian rupa mereka menuliskan simbol-simbol tulisan itu yang bisa mereka baca. Hari ini sudah tersedia media itu, sehingga kita bisa melakukannya di mana saja, membawa mushaf. Bahkan sudah digitalisasi. Ya, mau apa lagi kita? Tidak ada alasan hari ini kita masih ada yang tidak bisa baca Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya Quran jadi hidayah adalah memahaminya. Bagaimana supaya kita bisa paham? Pertama, kita menghafal. Ya kalau berdoa ya kita punya hafalan, maka kita bersyukur hari ini berdiri lembaga-lembaga tahfidz Quran, rumah tahfidz di sana sini. Ya ini benar-benar menjadi simbol pertanda bahwa masyarakat kita sudah melek Al-Quran. Yang kedua, tarjamah, alih bahasa. Yang ketiga adalah tafsir dan takwil. Metode tafsir. Yang keempatnya adalah tadabbur. Ini tugas yang kuat. Sampai sini semua orang bisa melakukan. Apapun agamanya. Maka nanti kalau orientalis pun sampai ke wilayah ini Pak, mengkaji, meneliti tentang Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi hukum, dari sisi politik, dari sisi sosial ekonomi, semuanya dikaji sesuai dengan disiplin ilmunya. Dia melakukan isyarat-isyarat tertentu. Kenapa rentenir itu dilarang? Diteliti dampaknya. Nah, itu namanya tadabbur. Aku ngasih tahu kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat, kalau kita kufur akan datang adab. Diteliti petunjuk itu. Apa itu syukur? Bagaimana cara bersyukur? Dampaknya apa? Bagaimana kalau kita kufur? Artinya menutupi kebenaran, apa akibatnya? Dan seterusnya. Ini adalah petunjuk isyarat Al-Quran. Itu bisa jadi hidayah kalau kita menghafalnya, kita menerjemahkannya, kita melakukan tafsirnya dan takwilnya, dan hasil riset tentang petunjuk.
Sampai situ setiap orang bisa melakukan. Nah, yang ketiga, membaca, memahami adalah mengamalkan. Sebab semuanya tidak bermakna kalau tidak diamalkan. Maka tidak berlebihan ada nasihat yang kita dapatkan dari para pasti kalau tidak salah. Satu ayat yang kita pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kita hafal. Sekali lagi, 1000 ayat yang kita, satu ayat yang kita pahami apa terjemahnya nanti, tafsirnya paham, hasil risetnya ditemukan, bukti-buktinya, relevansinya, itu lebih baik daripada 1000 ayat yang sekedar dihafal saja. Tapi ingat poin yang kedua, satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang sekedar dipahami. Nah, dari sini maka setelah diamalkan kita akan menembus dimensi yang kedua. Kita akan merasakan furqan. Jadi pikiran hati kita sudah dibersihkan sehingga kita bisa memilah dan memilih. Sebab bagaimana kita bisa memilah dan memilih dengan benar? Ngerti ente. Bisa masak ente. Ya kumaha bisa ngabedakeun. Iya. Jadi kalau ini Kang dokter ngasih resep ke saya ganti macana. Kan ibu. Itu obat tanah awon. Kenapa? Karena saya hanya bisa membaca resepnya tapi tidak paham. Ya obatnya tidak. Asa sarua kan deh. Kenapa ini mesti 2 kali 1? Kenapa ini hanya 1 kali? Aku sekaligus kalian ulah dan pengadaan tentang itu hasil pemahaman. Pakai buku panduan itu obat dia tinggal oh ini untuk mengatasi gejala penyakit ini. Itu namanya tarjamah. Kalau masa gitu belum tafsirnya belum karena tafsir itu lebih luas daripada tarjamah. Pakai kamus, karena ada kamusnya itu. Hanya kita mau belum baca dan tercapai beli bukan apa kepentingan itu ngerti. Jadi daftar obat. Nah, kalau yang dalam gen kita ini obat ini yang sejenis komposisinya ini kelebihannya ini dari mana? Itu penjelasan. Itulah pemahaman. Ada nggak alternatifnya? Itu udah tafsir ini. Sebetulnya obat ini itu ada juga pada tumbuh-tumbuhan ini komposisi begitu. Yang sebenarnya kayak balik. Ada ini semua ada dalam makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau makanan ini seimbang, kan kita tidak seimbang untuk makanan. Air daging terus air lalap terus untuk komposisinya makan kita. Jadi kalau dikomposisikan kita gawat ini kan satu waktu teman kita ini tugas di Australia. Di sana itu daftar makanan itu dijelaskan makanan ini komposisinya terdiri dari A, B, C. Ya, apa yang dibutuhkan tentang komposisinya ini? Tertib sekali. Dia bilang cerita begitu. Sampai anak saya awal-awalnya hibur. Karena datang ke sini, makannya apa? Kita. Daftarnya apa? Kandungan vitaminnya berapa?
karbohidratnya berapa. Apalagi itu segala macamnya itu. Ini makanan yang dikonsumsi oleh kita. Dan selama lama-lama dia terbiasa kita. Setelah 3-5 tahun, saya pulang, selesai jalan keluarga. Datang ke Indonesia, hapak gue bertemu ke Kalau kita beli bakso, kemana kita tanya, ini komposisinya berapa? Gak ada itu. Langsung menembak. Langsung itu otomatis ketika kita apa nama? Yang itu kemana? Kita ini menghitung berapa kadar-kadar makanan itu. Nah, kalau gitu sih gak ada tertib. Jadi tidak perlu makan obat macam-macam. Karena makannya sudah seimbang. Gitu kan? Nah itu petunjuk. Maka Abdul kasih tahu di ayat yang tadi itu, jangan boros, jangan pelit. Itu yang sifatnya teorinya begitu. Al-Quran bersifatnya. Jadi kalau dibalikan piramidnya, mana mungkin kita bisa mengamalkan dengan baik kalau tidak paham? Mana mungkin kita bisa paham, lamun tidak bisa baca? Itu aja. Tugas kita berikutnya setelah kita mengajarkan masyarakat kita bisa baca Quran, maka tugas berikutnya adalah meningkatkan agar kita, masyarakat kita, keluarga kita terutama bisa memahami Al-Quran, sehingga apa yang kita amalkan itu sesuai dengan pemahaman yang kita dapatkan. Maka nanti berlanjut perasaan berikutnya. Pentingnya kita mendapatkan ilmu, juga kita harus tahu dari mana kau mendapatkan ilmu. Itu akan menentukan kualitas. Ya. Jadi dalam ilmu hadis, ilmu itu harus jelas sanadnya, sumber rujukannya, siapa gurunya, itu menentukan kualitas ilmu kita, menentukan kualitas amal. Jadi ilmu itu harus bersanad. Karena kalau ilmu tidak bersanad, ingat terus awal disampaikan dulu, setan pun berilmu. Jangan-jangan yang kita pakai itu ilmu setan. Ini saja dulu mengantar ini. Jadi yang kedua adalah bertakwa. Apa takwa itu? Saya ringkas. Yang pertama para ulama disebut takwa itu intisalu di Amerika. Intisalu di Amerika. Wajtinabun nawahi kama salam. Melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu teknis para mufasir. Dari sisi operasional kita menggunakan Rasul. Ketika ditanya Rasulullah apa takwa? Apa kata Rasul? Takwa itu kalau kamu berjalan di dalamnya banyak duri, apa yang kamu lakukan? Akan kamu latih. Jadi takwa itu dari sisi operasional berjalan hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Pada tingkat psikologi dijelaskan di Al-Hadid ayat 4 bahwa ma'akum aina ma'akum, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Jadi pada level tertinggi takwa itu adalah mampu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas hidup. Jadi kegagalan manusia modern adalah kegagalan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Itu takwa. Jadi ketika kita dihadapkan kesulitan, pastikan
Allah hadirkan dalam kehidupan. Nah, nanti pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Tugas berikutnya, bagaimana supaya Allah terasa hadir dalam hidup. Kan selama ini orang berbuat semau-maunya seperti halnya seperti Allah tidak pernah melihat kita. Ini kegagalan manusia. Jadi pertanyaan berikutnya tugas kita, bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Bagaimana cara menghadirkan Allah dalam kehidupan kita yang disebut dengan takwa. Wa huwa ma'akum aina ma. Ini kenapa saya bilang wilayah psikologi? Karena ini sangat personality dan ini dicapai melalui ibadah puasa. Karena puasa itu bagaimana menghadirkan Allah begitu terasa. Apa buktinya? Maka minum tersedia, tidak ada orang lain. Kenapa tidak kita minum? Karena tidak yakin. Meskipun orang lain tidak melihat, Allah pasti melihat. Ini sangat jadi meskipun orang lain tidak melihat, tapi kalau saya promosi, Allah pasti apa? Cagel ya kan sebenarnya mah. Cagel. Jadi terus kudu itu. Jadi yang harus saya menyampaikan untuk memberantas korupsi itu sederhana. Tanamkan dalam dirinya ketakwaan. Maka Rasulullah sampai-sampai mengingatkan ittaqullah. Bertakwalah, hadirkan Allah dalam diri. Pastikan. Ya, nah, ketika sepanjang hayat hidup kita terbiasakan untuk bertobat, kemudian kita biasakan untuk bersedekah, apakah itu akan mengurangi ujian atau tetap ujian itu tetap berlangsung? Yang hilang itu dari tobat adalah musibah. Ujian dengan musibah dua hal yang berbeda. Sedekah juga begitu. Sedekah itu tatbaqul bala, akan memproteksi dari mara bahaya. Nah, kalau ujian itu lain lagi. Bentuknya ujian itu oleh Allah dirancang, didesain sedemikian rupa supaya kita naik kelas. Maka kalau kita tidak ada ujian, itu masalah, karena berarti kita tidak naik kelas. Apa parameternya? Para nabi, salafus soleh, orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya diuji oleh Allah, apalagi kita. Ya, itu bukan musibah, itu ujian bagi orang-orang soleh. Nah, oleh karena itu, taubat itu adalah pintu masuk agar kita tidak punya masalah dengan Allah. Artinya kita diproteksi dari musibahnya yang terjadi. Musibah itu bagi setiap orang mungkin berbeda nilai kriteria. Satu, itu adalah ujian. Yang kedua, musibah itu adalah laknat. Itu yang kita hindari. Ujian itu, musibah itu bisa menjadi ujian asal jangan jadi laknat. Itu bedanya. Ya, jangan jadi laknat. Ya. Kalau semakin tua itu biasanya ujian akan tetap bertambah atau kadarnya berkurang gitu. Nah, sekarang begini. Semakin soleh, semakin berat ujiannya. Ini kenapa bicara itu mah itu tidak pernah diuji. Mantap. Kalau dokter semakin program semakin tinggi, ujian semakin berat. Tapi karena Allah siapkan dulu perangkatnya. Kenapa kita diuji? Karena kita dikasih pelajaran dulu. Ya, kita diajarin dulu, baru diuji sesuai dengan batas yang sudah kita pelajari. Kita menyangka kalau ilmu kita sudah tinggi, mulai ujian ini, ini deh ujian hanya berbeda casing. Ya, itu Al-Ankabut ayat 2 dan 3.
dasarnya. Apa hasil siban nasu ayyutroku ayyakulu amanna wa ulaika. Jangan mengira kamu akan dibiarkan hanya cukup mengatakan aku telah beriman sebelum kalian diuji oleh Allah tentang pengakuan imannya. Nah, ujian itu untuk naik kelas yang kita tidak inginkan, yang kita hindari dengan sedekah, dengan berdoa, dengan bertobat. Ujiannya menjadi langka. Ada perangkatnya ya Ustaz. Ya, softwarenya ini yang kita kan itu kemarin apa kan? Bencana, musibah, apapun namanya, bagi kaum muslimin ada 3 kemungkinan. Pertama adalah ujian, diuji supaya kita naik kelas. Yang kedua itu adalah laknat karena perbuatan dosa. Laknat dari Allah. Nah, ini yang agak sulit ini. Kalau ujian memang sengaja oleh Allah, sampai Allah dalam hadis mengatakan ya malaikat intoliku ila abdi fasudu alaihi al-adoya sobat, timpakan kepada hamba-hamba berbagai macam musibah. Kenapa? Karena aku rindu hamba-hambaku bertobat kepada. Aku rindu suara hamba-hambaku menjadi mohon ampun kepada. Aku rindu hamba-hambaku datang menemuiku dan mohon keselamatan. Kalau hal itu dengan pikir kita, itu menjadi nikmat. Jadi sesuatu, karena dia harus sampaikan, sesuatu yang membuat kita dengan dekat kepada Allah itu adalah anugerah. Hanya casingnya beda dengan musibah, dengan bencana, dia dekat kepada Allah. Sesuatu yang membuat hamba jauh dari Allah, dikasih kesenangan, dikasih kesuksesan, dikasih kedudukan, tapi semakin jauh dari ibadah. Yang masjid tempatnya bau, yang Quran tempatnya akrab, itu musibah yang sebenarnya. Ya, jadi apa itu musibah? Jawabannya sederhana, sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu musibah. Termasuk keimanan. Anu cilaka 12, musibah jauh di Gusti Allah. Ya keimanan dicabut ya Pak. Itu sederhana. Jadi musibah itu satu bencana besar ketika seorang hamba jauh dari Allah. Itu bencana. Percuma hirup ogenya. Ya. Sebab itu akan menjadi penyesalan yang tiada. Kemana cabut nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu